Medan, Bobi Nasution memiliki harta terbanyak di antara kandidat lain, yaitu lebih dari 50 miliar rupiah. Sementara pesaingnya, Ahyar Nasution, hanya memiliki harta 3,1 miliar rupiah. Intinya tidak tersampaikan lah. Laporan harta kekayaan yang diterima KPU Medan dari masing-masing calon wali kota dan wakil wali kota Medan berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bobi Nasution, calon wali kota Medan nomor urut 2, merupakan calon terkaya dalam Pilkada Medan 2020. Berdasarkan LHKPN tahun 2020, menantu Presiden Jokowi memiliki total harta kekayaan senilai 54,86 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 34,1 miliar rupiah, alat transportasi senilai 1,2 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 10,5 miliar rupiah dan surat berharga senilai 8,9 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN, Bobi Nasution tidak memiliki utang terhadap siapapun. Sedangkan wakilnya Aulia Rahman memiliki total harta kekayaan 4,5 miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan yang diterima KPU Medan dan diumumkan KPK tahun 2019, Aulia Rahman tercatat memiliki utang 1,9 miliar rupiah. Sementara lawannya berdasarkan LHKPN KPK tahun 2019 untuk calon wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution, memiliki total harta senilai 3,1 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai 1,6 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 78 juta rupiah, harta bergerak 160 juta rupiah, kas senilai 1,2 miliar rupiah. Sama dengan Bobi Nasution, Ahyar juga tercatat tidak memiliki utang. Sedangkan wakil Ahyar Nasution di Pilkada Medan yakni Salman Al-Farisi tercatat hanya memiliki harta senilai 2,2 miliar rupiah. Salman juga memiliki utang yang tertera dalam LHKPN 2019 yakni berkisar 148 juta rupiah. Masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang telah diumumkan oleh KPK RI. Sebenarnya yang punya kewenangan untuk menerima laporan harta kekayaan calon penyelenggara negara ataupun penyelenggara itu sendiri adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dan mereka juga lah yang punya kewenangan untuk mengumumkan. Nah, jadi data ini kita peroleh hasil pengumuman oleh. Laporan harta kekayaan para kandidat calon wali kota dan wakil wali kota Medan ini menurut KPU Medan diperoleh dari hasil pengumuman yang disampaikan KPK. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemerintah menilai pelaksanaan pilkada serentak sejauh ini aman. Bahkan, pemerintah menyatakan lonjakan pasien positif COVID-19 justru terjadi pada wilayah yang tidak menggelar pilkada serentak. Pemerintah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan kampanye pilkada serentak. Rapat evaluasi dihadiri Menko Polhukam, Mendagri, serta Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dari hasil evaluasi, sepekan pelaksanaan kampanye disimpulkan berjalan lancar. Meski ada pelanggaran yang terjadi, namun dianggap masih wajar dan tidak signifikan. Pelaksanaan kampanye pilkada pada minggu pertama, pada seminggu pertama ini berjalan cukup baik, ya. Karena memang ada pelanggaran-pelanggaran tetapi tidak signifikan sama sekali. Di daerah-daerah yang ada pilkada, di 309 daerah ada pilkada, itu justru zona merah turun dari 45 menjadi 29. Sementara di daerah-daerah yang tidak ada pilkadanya, zona merah naik dari 25 menjadi 33 seminggu terakhir ini. Mesin pemerintahan ini selama 2 hari masa penting 23-24 dan 6 hari kampanye, ini masuk hari ke-7, ini mesin ini berjalan relatif baik karena tidak terlalu banyaknya pelanggaran protokol. Ada tapi tidak seperti tahun 46. Nah, kemudian yang tinggal adalah konsistensi menjaga agar mesin ini tidak kendor. Gasnya harus kencang terus sampai ujung nanti. Pemerintah juga berharap peserta pilkada dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab menyukseskan pilkada serentak dengan menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.
Mantan Ketua Dewan Kehormatan sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais mengenalkan partai barunya bernama Partai Umat. Partai Umat dibentuk Amin setelah tersingkir dari PAN akibat friksi dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah Partai Umat. Partai baru mulai kembali bermunculan. Bapak Reformasi yang juga mantan Ketua MPR Amin Rais tampil ke publik mengenalkan partai baru bernama Partai Umat. Secara serentak, Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal. Allahu Akbar, merdeka. Amin Rais dengan demikian harus rela keluar dari Partai Amanat Nasional atau PAN yang ia bidangi di awal reformasi. Konflik Amin Rais dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menguat saat Kongres PAN awal tahun ini. Arah politik PAN yang dekat dengan pemerintah membuat Amin Rais gerah. Puncaknya ketika Zulkifli Hasan terpilih kembali, nama Amin tak ada dalam struktur pengurusan PAN 2020-2025. Partai baru Amin Rais ia sebut akan menegakkan keadilan sekaligus melawan kezaliman secara sistematik melalui perjuangan politik. Munculnya partai-partai baru termasuk Partai Umat nyatanya tak membuat gusar partai lama. Salah satunya Partai Gerindra yang tak begitu yakin dengan ancaman partai baru asal partai lama bisa menjaga simpatisannya dengan menawarkan program-program memikat. Ya saya pikir ini kan persaingan ya dalam demokrasi. Ya partai baru itu kan nanti juga akan ada beberapa, bukan hanya partai ini. Jadi saya pikir ya nggak ada masalah sepanjang masing-masing partai politik yang sudah punya kursi bisa menunjukkan program dan komitmen kepada masyarakat, ya kita tetap yakin bisa menjaga konstituen kita. Perjuangan Partai Umat memang tidak mudah. Rintangan terberat harus meraih 4% pemilih agar bisa masuk parlemen. Apalagi jika wacana syarat ambang batas parlemen dinaikkan jadi 7% benar-benar disetujui untuk pemilu nanti. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hampir rampung. DPR dan pemerintah telah membahas masalah-masalah utama, diantaranya klaster ketenagakerjaan. Tetapi menjelang penyelesaian, beberapa kalangan buruh tetap menolak dengan ancaman mogok nasional. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuju tahap final. Badan Legislasi DPR bersama pemerintah telah tuntas membahas lebih dari 7.000 daftar inventarisasi masalah. Salah satu pembahasan utama yaitu klaster ketenagakerjaan. Klaster ini paling banyak disorot karena munculnya berbagai protes dari kalangan buruh. Terdapat 7 substansi utama yang diajukan pemerintah untuk perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, yaitu pesangon, upah minimum, jaminan kehilangan pekerjaan, waktu kerja, tenaga kerja asing, outsourcing, dan pekerja kontrak yang berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dalam pembahasan menurut pemerintah dan DPR, terdapat sejumlah peraturan yang saat ini masih lemah dan belum melindungi pekerja, salah satunya PKWT. Ya, isu yang paling hot, paling panas itu adalah terkait dengan isu ketenagakerjaan. Satu tentang PKWT, perjanjian kerja dengan waktu tertentu. Itu kita delegasikan kepada peraturan pemerintah untuk syarat-syaratnya, detailnya, tetapi tidak mengubah substansi apa yang disyaratkan di undang-undang existing. Terkait dengan waktu tertentu itu, tetap kita pakai paling lama 3 tahun. Jadi kalau ada perusahaan yang established, yang permanen, mempekerjakan orang dengan outsourcing itu maksimal 3 tahun. Setelah itu dia wajib diangkat, itu tidak berubah. Nah, tapi kan seringkali banyak alih daya itu. Nah, praktek alih daya oleh pemerintah dihapus, kami setuju. Penggodokan RUU Ciptaker terus digeber pemerintah dan DPR. Menurut rencana DPR, RUU Cipta Kerja bisa diselesaikan di akhir masa sidang atau rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Namun penolakan dari buruh masih terus muncul. Bahkan puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja mengancam akan mogok nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law.
Rencananya para buruh akan mogok bekerja dan keluar dari lokasi produksi, lalu berkumpul di lokasi yang telah ditentukan masing-masing serikat pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Judicial Review atau uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak hanya akan melindungi para pegiat konten kreatif dan menghindari konten negatif di dunia maya. Judicial Review ini juga mampu melindungi Indonesia dari penjajahan model baru, yakni kolonialisme digital. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dalam persidangan kali ini, pemohon menghadirkan saksi ahli pakar kebijakan dan legislasi teknologi informasi dan Rifanto Budianto. Dalam kesaksiannya, dan Rifanto memperingatkan tentang bahaya penjajahan digital terhadap negara Indonesia. Jika Undang-Undang Penyiaran tidak direvisi, maka Indonesia terancam dirugikan dan tidak memiliki kedaulatan virtual, terutama untuk tayangan over the top yang bisa memanfaatkan celah hukum untuk mengeruk keuntungan tanpa memberikan benefit bagi negara. Kita tidak mau ada kolonialisme baru, sementara mereka membuat kita tidak bisa masuk ke sana. Cina, India itu melakukan proteksi luar biasa terhadap aplikasi masing-masing. Saya berharap jangan sampai bentuk ekonomi digital yang sudah terbentuk semenjak 5 tahun lalu dan kita merasakan manfaatnya ini, kemudian digarong oleh para global tech dunia, karena dia tahu di Indonesia kita belum memiliki convergence norm terhadap penyiaran berbasis teknologi internet. Dalam persidangan kali ini, pemohon juga menghadirkan saksi ahli mantan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Iswandi Syahputra. Dalam paparannya, Iswandi berpendapat siaran berbasis internet atau layanan OTT harus diatur untuk melindungi warga negara dari konten-konten negatif. Mengapa perlu diawasi atau diatur? Karena memang memberi pengaruh buruk pada publik. Dia dapat menimbulkan moral panik. Kita bisa melihat sebagai contoh misalnya kasus sembako sampah Ferdian Paleka, itu salah satu contoh konten OTT yang menimbulkan moral panik. Uji materi bukan berarti sikap anti terhadap siaran berbasis internet, apalagi membatasi hak berdemokrasi warga negara. Permohonan uji materi semata-mata diajukan murni untuk melindungi banyak pihak, agar perkembangan teknologi dapat bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.